Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya, Dina Petrisiana dari SMA Negeri 1 Banyuwangi, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyampaikan sosialisasi tentang pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah saya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Salam. Kamu Dina? Ya. Maaf mengganggu Pak. Ya. Begini Pak, kami kan dari calon guru penggerak angkatan 4. Ya. Jadi kan untuk aksi nyata kami melakukan sosialisasi Ya. tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara Ya. dan budaya positif di sekolah. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Bagus, lanjutkan. Kira-kira ada yang melibatkan guru-guru apa enggak ya? Ada Pak. Jadi kami yang dari guru penggerak ini mensosialisasikan apa-apa yang telah kami pelajari dalam guru penggerak ini supaya bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Terima kasih, nanti akan saya sampaikan ke gurunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya akan support dengan baik. Terima kasih Bapak Ya, atas masukan syaratnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah di sini kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Negeri 1 Banyuwangi, Kabupaten Agam. Jadi di sini ada program dari CGP untuk mensosialisasikan tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Nah di sini kita akan melihat apa saja yang akan kita pahami tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia. Sebelumnya beliau sudah merencanakan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat, karena Indonesia waktu itu sedang dalam penjajahan Belanda, pendidikan kita kan dibatasi, di mana anak-anak Indonesia, apalagi yang kaum pribumi itu tidak mendapatkan pendidikan, hanya dikhususkan bagi kaum bangsawan. Dia mempunyai semacam semboyan bahwa kita itu dikenal dengan istilah ingatso sungtulodo, ingmadya manungkarsa, kemudian itu uli handayani. Nah, seorang guru itu digambarkan di depan itu memberikan teladan. Jadi guru lebih dulu memberikan contoh yang baik kepada anak supaya bisa menjadi panutan. Nah, kemudian ingmadya manungkarsa, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Jadi di sini seorang guru itu harus memberikan semangat kepada anak supaya anak itu tidak patah semangat ketika mereka sudah mulai putus asa. Bagaimana seorang guru untuk memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk memberikan ide-ide untuk menciptakan suatu karya. Sebaiknya sebagai seorang guru tentu kita janganlah terlalu mematahkan semangat mereka. Kemudian yang ketiga adalah Uli Handayani. Ini yang sering kita sering kita sebut bagaimana seorang guru itu selalu terus-menerus untuk menuntut. Jadi guru ini jangan sampai patah semangat untuk memberikan dorongan, untuk memberikan arah hidup kepada anak-anak. Nah, kalau di bidang olahraga, tentu guru olahraga sudah memahami bagaimana dia memberikan dorongan kepada anak-anak ketika dia gagal dalam pertandingan sepak bola. Jadi gurulah yang pertama yang harus memberikan semangat, tidak mematahkan semangat mereka bahwa perjuangan mereka itu sudah cukup besar terhadap sekolah. Apalagi kemarin ini baru saya bertanding ya, ada siswa itu mungkinnya dia merasa bersalah. Nah disinilah peran guru bagaimana memberikan motivasi pada dia bahwa dia itu jangan patah semangat karena itu sudah perjuangan yang besar bagi dia. Nah itu. Kemudian kita lanjut lagi tentang filosofi sudah. Nah di sini kita lihat pendidik itu adalah sebagai among, sebagai pamong dan among. Kita lihat di sini. Among itu lebih menitik beratkan siswa sebagai target utama. Jadi guru ini bisa berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan apa-apa kebutuhan dari anak. Kemudian guru ini memberikan kasih sayang kepada anak. Nah, kemudian kalau pamong ini dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menuntun ke arah mana padi akan tumbuh. Jadi di sini maksudnya guru itu sebagai petani adalah dia itu bisa menumbuhkan padi itu dengan subur itu ke seorang
seorang guru itu harus bisa memberikan pupuk, air yang cukup, supaya padi itu tumbuh lebih bagus lagi. Jadi samanya dengan ini, anak itu dia punya potensi. Nah, bagaimana seorang guru itu mengarahkan potensi anak ini supaya dia bisa tumbuh berkembang. Kita kan tahu anak-anak ini kan masing-masing punya punya bakat yang terpendam. Nah, itu yang istilahnya dengan kodrat alam. Seorang anak ini punya bakat terpendam. Bagaimana seorang guru ini bisa membangkitkan bakat tersebut? Ketika kita berikan kertas, mungkin ada anak ini yang bisa melukis, membuat suatu gambar yang indah. Ada juga anak ini hanya membuat coretan-coretan. Mungkin tidak seni dia di situ. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi maksudnya di sini Ki Hajar Dewantara itu menggambarkan bahwa seorang anak itu mempunyai kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Nah, kodrat diri itu maksudnya anak itu mempunyai bakat-bakat yang terpendam itu, bahwa mereka itu mempunyai sesuatu yang mereka pendam, tapi kadang-kadang kita sebagai guru tidak tahu. Kita hanya tahu seperti yang sekarang kita lihat ya. Kita tahunya anak itu kan ketika kita berikan tugas, mereka tuh harus selesai semuanya. Tapi kenyataannya ada anak ini ketika diberikan tugas itu mungkin dia tidak suka, mungkin dia menulis agak kurang suka. Sementara anak ini mungkin hanya dia lebih suka untuk bisa memahami materi itu, dia lebih suka mendengarkan. Nah, seperti kemarin-kemarin kita tahu ya, anak ini tipenya kan ada 3 ya. Ada yang audio visual ya. Kinestetik, kemudian visual ya. Jadi anak ini kadang-kadang ada yang dengan bermain. Seperti yang pernah saya alami ya, ketika saya mengajar ada ini seorang anak, ya kebiasaannya ketika belajar tuh sering matanya tuh mengantuk, susah untuk dibuka. Tapi dia selalu mengakui bahwa apa yang disampaikan gurunya itu dia tahu. Maka di situ saya mencoba. Ketika saya menanamkan, ketika saya mengajukan pertanyaan kepada anak yang tidur ini, ternyata dia bisa menjawab. Bukan hanya 1 kali, beberapa kali setiap dicoba seperti itu. Kemudian ada anak lagi yang pernah saya lakukan juga. Dia asik dengan bermain. Kadang memainkan pena, kadang memainkan buku. Tapi dibiarkan saja. Nah, kadang ada juga yang asik cerita sambil bermain-main seperti itu. Ketika diajukan pertanyaan, ternyata dia justru lebih cepat menangkapnya. Nah, ada juga yang anak nih, apalagi ketika diadakan kuis secara mendadak. Ini kan ada tipe anak ini kadang-kadang dia hanya bisa untuk sendiri ya. Dia ingin dalam suasana tenang. Akhirnya apa? Ketika yang lain kawannya itu membaca teks itu dengan suara yang keras, tapi yang si anak ini ada yang hanya suka membaca itu dengan keheningan. Akhirnya ada siswa ini yang permisi keluar untuk minta izin karena dia nggak keluar menahan adanya ribut di kelas itu. Nah, disitulah kita sebagai guru itu untuk mengetahui bagaimana seorang anak ini untuk bisa belajar. Makanya dalam sistem ini nanti dalam sekolah penggerak itu kan nanti kita bisa membedakan ya bagaimana tipe-tipe anak ini untuk kita sebagai guru untuk melakukan pengajaran yang lebih baik lagi. Selama ini kan kita hanya lebih menerapkan bahwa anak ini harus mengerjakan tugas ini. Kalau nggak selesai kita udah memarahi dia, kenapa nggak selesai, kenapa kok nggak dapat, akan kita terangkan. Nah, disitulah kelemahan kita sebagai guru ya. Jadi kita pun sama-sama mengkoreksi ke diri, kita pun sama-sama harus memahami bagaimana anak ini yang sebenarnya. Jadi itulah yang lebih digambarkan oleh seorang tokoh filosofi pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita harus memahami anak, kita harus kita sebagai guru itu harus memfasilitasi anak itu untuk belajarnya bagaimana nyamannya. Jadi bukan keinginan kita, tapi bagaimana keinginan anak. Nah, kemudian arahan pendidikan kita itu lebih mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, itulah wujud yang akan kita wujudkan pada anak-anak ini, pada anak Indonesia supaya nanti mereka bisa menamakan profil pelajar Pancasila. Itu kan ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian ini bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, kepada negara. Kemudian untuk mandiri adalah
kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri juga. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini kita dalam juga bagaimana anak itu bisa dia menyampaikan menurut pendapat dia. Jadi jangan difokuskan dia itu harus menghafal gitu. Bagaimana dia bisa mengembangkan ide. Kemudian bergotong royong. Nah, di sini harus ditanamkan bagaimana anak itu bisa adanya kepedulian untuk bersama, untuk berbagi. Seperti kita kan di SMA Batuangku mulai sudah menerapkan Jumat berkah, itu Jumat berbagi ya, untuk saling berbagi, adanya kolaborasi. Kemudian berkebinekaan global. Di sini kita menghargai bagaimana budaya kita. Seperti kita lihat nanti untuk sekolah penggerak ini kan nanti lebih mengarahkan muatan lokalnya adalah tentang budaya. Jadi bangkitkanlah budaya-budaya daerah kita supaya tidak sampai lupa. Berarti itu berkaitan dengan budaya alam Minangkabau yang kita bangkitkan lagi. Kemudian ini kita akan mencoba tentang tangan. Nah, ketika kita menggenggamkan tangan, nah coba dibayangkan ya, mengepalkan salah satu tangan. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba bayangkan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi coba bayangkan, misalnya kita mempunyai sesuatu yang ada di pikiran kita punya angan-angan. Lalu kita genggam angan-angan itu dalam genggaman tangan kita. Kira-kira dikembalikan kepada rekannya, apakah genggaman tangan itu bisa dibuka oleh teman? Nah, misalkan Pak Zil ya dengan Pak Ade. Pak Ade menggenggamkan tangan. Nah, kira-kira, coba dicobakan Bu Rima dengan Bu Yul, misalkan, siapa yang menggenggam? Kira-kira apa? Ini kan kita bayangkan di dalam genggaman ini ada nggak dalam keinginan Bu Yul itu? Ketika dibuka oleh kawannya gimana? Bisa nggak? Tergantung caranya, betina kalau dipaksa itu nggak, tapi dengan cara yang baik, Ya. Sini ada Bu Rima. Coba. Ini kan ada Rima, Bu Rima. Kalau kita buka enggak, nggak bisa. Iya. Tapi ini cara benar, bagaimana boleh nggak saya genggam yang ada di tangan ini. Nah, ketika Bu Yul tadi ya menggenggam tangan, Bu Rima ingin membuka genggaman tangan Bu Yul. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Rima untuk meminta Bu Yul membuka genggaman tangan itu? Jadi kalau paksa tapi dengan cara yang baik. Bu Yul ini kayaknya bagus. Bisa sih. Jarinya bagus ya. Boleh nggak jadinya? Gimana, Bu Yul? Boleh. Ini kita buka aja. Menurut Pak Ade bagaimana? Menurut Pak Ade dengan Pak Ade, misalkan Pak Ade mempunyai sesuatu ini di dalam genggaman, kemudian Pak Ade ingin membukanya, kira-kira mau nggak Pak Ade membukanya? Nah, ketika Pak Ade membukanya dengan cara bagaimana? Oh, membujuk. Dengan cara membujuk. Ya. Nah, kira-kira Pak Ade ketika dibujuk oleh Pak Zil untuk membukanya, mau atau tidak? Kenapa? Dalamnya sangat berharga, Sangat berharga, jadi tidak mau, walaupun dengan cara dibujuk. walaupun dengan cara ibu. Walaupun dengan cara dibujuk. Nah, Pak Zil ini hanya dengan bujukan saja. Bisa, Bu. Nah, Bisa. Ini punya strategi tertentu ya. Iya. Di sini Pak Dek, dalam ilmu garis tangan ya, Iya. itu kita bisa baca garis tangan Pak Dek. Bisa ada Pak Dek lihat garis tangannya? Bisa. Itu ya intinya. nah, berarti kalau kita lihat di sini, kadang, siswa itu kan punya sesuatu di dalam genggamannya. Jadi sesuatu yang kuat, kadang-kadang di situ kita peran sebagai guru, bagaimana kita untuk bisa merubah, misalnya dia itu orangnya keras kepala. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk bisa mengajak dia melakukan supaya dia mau membuka. Nah, seperti Pak Zil tadi bagus ya, mencari cara atau trik, mungkin dengan cara cerita. Dengan mengatakan bahwa ada ramalan garis tangan, jadi bujukannya dengan cara lain, akhirnya si anak ini mau, akhirnya Pak Ade mau membukanya dengan penasaran tentu ingin tahu ya. Nah, itu adalah satu cara kita. Nah, itulah yang seorang guru ya. Jadi mencari trik bagaimana
supaya siswa ini mau menuruti hal-hal yang baik. Nah ini dia. Jadi setelah kita lakukan hal demikian, setelah didiskusikan, jadi kadang rapatan itu bisa kita lakukan dengan bujukan, dengan godaan. Kalau dengan cara dipaksa tentu orang tak mau. Orang lebih sukanya kan dengan bujukan, kita dulu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ternyata kita ini seorang siswa ini punya, kita sebagai guru punya mimpi. Mimpi yang kita inginkan adalah terhadap siswa itu disiplin, sopan santun, hidup bersih, bertanggung jawab, dan religius. Nah, itu harapan kita sebagai seorang guru terhadap anak. Nah, kita tahu dalam teori itu adanya stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, di sini kita harus merubah ya tentang pandangan tentang dunia itu ada teori mengatakan stimulus respon dan ada teori kontrol. Dalam teori stimulus kontrol respon itu mengatakan bahwa realitas itu kita tuh sama. Sementara kalau kita lihat bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda. Kan tidak mungkin sama ya, kebutuhan Pak Ade dengan kebutuhan Bu Rima itu akan berbeda. Jadi itu pandangan sama dengan siswa juga demikian. Nah, ketika dia membutuhkan sesuatu, itu dia akan berbeda dengan siswa yang lain. Kita tidak bisa menyamakan. Anak itu mempunyai hal yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau di dalam teori kontrol, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, tidak akan sama itu. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan seperti kita. Nah, berarti di sini kalau kita mengatakan bahwa teori stimulus respon itu mengatakan bahwa orang itu harus sama pemikiran dengan kita, berarti kita itu bersifat bagaimana? Termasuk dengan orang egois. Nah, ketika kita memahami bahwa ternyata orang itu punya pandangan berbeda, disitulah kita belajar untuk saling memahami. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contohnya anak. Nah, apa yang bisa kita contohkan dari seorang anak ini? Kita menganggap dia melakukan kesalahan itu adalah suatu hal keburukan. Padahal di balik semua itu tidak. Nah, tentu Bu Yu lebih paham ini sebagai guru BK. Apa maksudnya? Kenapa kok setiap perilaku yang suatu kesalahan itu dianggap suatu perilaku yang buruk? Apakah menurut guru BK memandang seperti itu? Misalnya saja dalam PBM seorang siswa bertingkahnya nih, akhirnya misalnya ke dalam belajar ke jalan, pasti namanya guru malah kok jangan ke jalan. Sebenarnya pas kita kembali ke belajar anak, anak sedih rumah. Kadang itulah cara dari seorang anak itu untuk bisa belajar. Kemudian siswa yang terlambat, tidak selalu kita mengatakan siswa yang terlambat itu adalah suatu kesalahan. Kadang kita tidak tahu dia terlambat datang ke sekolah, ternyata apa yang terjadi di rumah sebelumnya. Mungkin ya karena orang tuanya sakit, tidak bisa apa-apa. Akhirnya si anak ini yang harus menyelesaikan untuk mempersiapkan untuk orang tuanya dulu. Akhirnya dia terlambat ke sekolah. Nah, seperti yang pernah kita lihat ya, kan adanya bagaimana seorang guru itu selalu memarahi siswa ini ketika siswa ini selalu terlambat ke sekolah. Padahal dia punya alasan tersendiri. Namun kita karena emosi aja menganggap dia itu adalah telah melakukan suatu kesalahan. Kemudian dalam teori stimulus respon dikatakan orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, maksudnya di sini ketika anak melakukan suatu kesalahan itu bukan berarti kita langsung langsung menuduh anak itu membuat dia salah. Kadang untuk bisa menyadarkan seorang anak ini kita balikan kepada anak. Nah, seperti dia datangnya terlambat ke sekolah. Nah, seperti dia datang terlambat ke sekolah, paling kita menanyakan kepada dia, nah, apa kesepakatan kelas yang kita buat? Kalau terlambat misalnya sampai 10 menit, apa sanksinya? Apa yang telah buat kesepakatan bagi mereka di kelas itu? Disuruh apa dia? Itu kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, jadi ketika
ketika anak dia tahu dengan kesepakatan kelas, ketika dia menyadari dia terlambat, itu kita berikan solusi kepada dia. Kira-kira bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi? Mungkin karena dia datangnya terlambat, bangunnya telat. Nah, kira-kira solusinya bagaimana supaya dia tidak bangunnya telat, tidak telat datang sekolah? Saya tidur lebih cepat lagi. Nah, jadi apa yang dilakukan supaya tidurnya lebih cepat lagi? Mungkin dia itu tidak main game. Apalagi sekarang ini kan banyak siswa itu kasihkan main game sampai pagi ya. Jadi istilahnya di sini kita melihat anak itu ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa mengontrol dirinya sendiri bahwa yang dia lakukan ini salah. Jadi dia sendiri yang akan melakukan perbaikan sendiri. Nah, bukan kita langsung menyalahkan dia, bukan kita kata, ini udah salah, ini udah terlambat, kenapa datangnya telat? Nah, itulah makanya tidur itu terlambat. Nah, makanya kita tidak menuduh dia seperti itu, tapi dia langsung mengkoreksi diri sendiri. Kemudian 3, motivasi perilaku manusia. Kita lihat, kita mengetahui bahwa perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kebanyakan siswa ini kadang-kadang ketika dia diberikan hukuman, dia mau melaksanakan hukuman itu karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan dia, supaya nanti jangan guru itu terlalu lama dia memarahi si anak, akhirnya dia lakukan hukuman tersebut. Misalnya dia datang terlambat, suruh mengut sampah, maka dia kerjakan saja daripada nanti gurunya ngomel terus. Nah, jadi dia menghindari itu, daripada dia merasa tidak nyaman, dia kerjakan aja lah untuk memungut sampah itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang-kadang anak ini mau melakukan itu kan dia harapannya apa? Ketika dia melakukan hukuman itu, dia melaksanakan membuang sampah, dia berharap dilihat oleh guru bahwa dia itu adalah anak yang rajin. Wah, anak yang rajin mau membuang sampah, padahal dia itu telah melakukan suatu kesalahan. Kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebenarnya yang harus kita tanamkan pada diri anak ini yang nomor 3 ini. Sebaiknya seorang anak itu harus menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana orang yang mereka inginkan? Itu adalah dia itu bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa yang mereka percaya? Bahwa mereka itu percaya akan melakukan perubahan dalam diri dia ke hal yang lebih baik lagi. Ketika dia mendapatkan hukuman, dia ingin merubah, dia tidak ingin dihukum lagi, tapi dia ingin melakukan perubahan. Kemudian kita lanjut tentang budaya positif di sekolah. Nah, dalam budaya positif di sekolah ini kita bagaimana mengembangkan hal-hal yang baik di sekolah kita. Misalnya kita telah menekan adanya kantin kejujuran, di mana di sini kita berusaha untuk menumbuhkan karakter jujur pada murid. Memang proses ini agak sulit juga ya. Ada juga 1 atau 2 anak-anak ini yang tidak jujur, kadang mengambil kuenya 5, dibayarnya 1. Itu masih ada. Memang itu butuh proses. Tapi siswa banyak yang istilahnya banyak yang curang melakukan hal demikian. Ketika ketahuan baru dia akhirnya ditanya, baru dia mengakui. Kemudian adanya program literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter kritis pada murid. Nah, di sini juga merupakan suatu budaya positif ketika anak banyak membaca. Terkadang ketika belajar itu sering anak itu lebih suka mengembangkan ide-ide pemikirannya yang kritis untuk menyampaikan suatu masalah. Bagaimana untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, di sini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Maksud dari kesepakatan kelas ini, mungkin tidak ada guru-guru yang melaksanakan ya. Kesepakatan kelas ini bagaimana guru membuat kesepakatan dengan siswa, tapi siswa itu konsekuen untuk melakukannya. Misalkan dia membuat aturan terlambat 5-10 menit. Kalau lewat dari waktu itu mereka akan melakukan sanksi. Apa sanksi yang terapkan di kelas? Nah, bisa disuruh apa Pak Dik? Ya, bisa memberikan sampah di pekarangan. Karena itu adalah sanksi yang telah mereka buat, bukan hukuman yang diberikan guru. Sebab mereka sudah membuat kriteria. Ketika mereka terlambat, mereka sudah sepakat bahwa mereka itu harus membersihkan lapangan misalnya. Kemudian apa lagi kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelasnya dalam bentuk tugas bukan membentuk disiplin. Ya. Kesepakatannya ketika tugas itu 1 minggu diselesaikan, ya. depannya kalau tidak buat Anda memang mengerjakan di depan kelas. Ya. Itu kan bentuk salah satu disiplin. Ya. Ketika beberapa siswa tidak mengerjakan, dia harus keluar dari kelasnya. Ya. Tapi kalau kita nggak disuruh keluar, kan bentuk disiplin ini kesepakatan sudah dibuat. Ya.
Itu kan salah satu Iya, kesepakatan apa ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting ini, ketika dibuat itu, betina kesepakatan itu kan munculnya dari anak. ya muncul dari anak, Dari anak yang muncul. anak yang akan melakukan itu. Jadi kita istilahnya apa ya? Ingat nggak kesepakatan kelas kita? Jadi kita ke situ aja kita larikan. Oh iya, akhirnya kan mereka pernah buat bersama-sama, mereka tahu, oh itu kesepakatannya Bu, dia harus melakukan demikian. Nah akhirnya anak menyadari situ. Jadi lebih mudah rasanya. Kita nggak terlalu menghukum. Kadang kan kita sebagai guru selama ini kan agak nyanyi juga. Ini tugas belum pokok, ini tugas belum pokok. Iya bu, paling gitu aja. Tapi kalau kita udah ada kesepakatan kelas, paling kita pancing. Ingat nggak kesepakatan kelas yang kita buat? Ingat bu. Nah itu sudah mulai saya terapkan di kelas. Mereka mulai menyadari ketika mereka terlambat. Paling yang saya tanya adalah ingat nggak kesepakatan kelas yang kita buat? Ingat bu, terlambat sekian menit. Nah berarti dia langsung menyadari itu. Nah lalu kita balikan. Apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya tidak terlambat lagi? Nah dia akan menyadari itu bu. Kemudian disitulah nanti kita menanamkan kejujuran pada diri anak karena dia menyampaikan apa adanya. Berarti semua majority kita berapa 10 misalnya 14 atau 15 itu ya. Ya. Semua kita bikin kesepakatannya. Betul, iya. Ini nggak semuanya. Setiap itu istilahnya kesepakatan kelas itu dibuat adalah dari seluruh guru mata pelajaran. Jadi misalnya guru BK itu kesepakatan kelasnya apa dengan murid? gitu Masuk ya. lo kali ini buat lagi kesepakatannya apa? Ya, kira-kira katakan ada anak dia sebenarnya. Nah, makanya setelah dibuat kesepakatan kelas, kalau bisa dituliskan nanti ditempelkan ini kesepakatan kelas 10 MIPA 1 mata pelajaran BK. gitu. Nah, jadi kita langsung aja arahkan ke sana. Apa kira-kira kesepakatan kelas? Nah, kita sebagai guru kan ingat lagi, oh ini kesepakatan kelas kita. Kita oke lah kan kita hanya sendiri. Kemudian nak coba ya. Oke boleh gitu hal pertama ada yang curi. Tapi kan biasanya bukan kesepakatannya bentuk secara umum kan. Kalau secara umum kan datang terlambat, masuk terlambat, setelah istirahat terlambat kan. Tugasnya biasanya kan seperti itu. Ya, paling Kalau yang diri lebih khusus kan kesulitan bagi anak juga nanti kan. Jadi seperti secara umum. Iya, banyak kan ya secara umum hampir sama. Iya. Ketika ditempelkan di dinding dilihat tuh kesepakatan dengan guru bahasa Inggris, dengan guru sejarah dia hampir sama. Ketika dia diajak itu, ayo kita buat kesepakatan, otomatis mereka akan membuat hal itu sama. Ada yang dengan nyanyi, ada yang buat kesepakatannya seperti nggak usah buat tugas bu, tapi kita harus bisa bisa mengkoreksi lagi, kita bahas bersama. Ada ini kan ada juga kayaknya dosa buat tugas, dosa nilai kita di atas KKM. Nah di situ kita rebutkan lagi masa akal nggak? Ada yang si anak ini yang kritik, mana masuk akal bu, mana bisa bu, di mana letak nilai kami? Kalau nggak ada tugas, nggak ada tapi nilai kami di atas KKM, nggak masuk akal bu, berarti batal kesepakatan kelas itu. Jadi di sini kesepakatan kelas yang dibuat. Kalau saya melakukan adalah dengan membuat kertas kecil, jadi tulis mereka itu apa mau dia, kemudian setelah itu dituliskan di papan tulis kesepakatan kelasnya apa, baru nanti dirembukkan antara siswa dengan guru di kelas. Tapi kan bagusnya juga ada di kan bisa di kesepakatan awal itu kan kita buat nih aturan awalnya belajar. Dia buat di buku catatan, di catatannya itu bisa dituliskan aturan. Jadi kan bagusnya seperti itu. Kalau di ini kan belum bagus ya. Jadi nanti paham, oh baru lihat bukunya, oh ini aturannya. Kalau perlu kita buat ya berarti di depan itu misalnya di buku catatannya di awal ya. Aturan. Kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan di situ terkait di buku masing-masing itu. Kenapa ada sejarah ini kesepakatan kita, geografi ini kesepakatan, agama dari ini kesepakatan. Ya. Seperti ini ketika mereka membuat kesepakatan kelas ya yang sudah saya lakukan, mereka buat di kertas kecil lalu mereka bisa untuk menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Rini Ferdiani. Saran saya, ibu menjelaskan pelajaran terlalu cepat karena terlalu cepat kurang dapat dimengerti. Terlambat paling lama sebaiknya 5-10 menit saja, baik itu guru maupun siswa. Lebih diperbanyak lagi belajar kelompok atau belajar ke tempat-tempat bersejarah. Belajar harus serius dan ikut dalam kelas dikurangi. Oke, terima kasih. Tadi siapa lagi namanya? Ketika ada yang ikut saya belajar diberi hukuman. Sebelum melakukan pembelajaran perhatikan kelas bersih. Oke, terima kasih. Jadi nampak ada perubahan ketika mereka sudah
istilahnya kadang yang mereka tulis itu adalah menyampaikan itulah perasaan mereka yang terpendam. Seperti belajar sejarah. Sejarah itu ternyata siswa ini lebih suka ketika dibawa ke lapangan, dibawa keluar kelas. Mungkin ada keinginan di situ. Seperti pernah kemarin ini membawa ke lapangan ketika Sumpah Pemuda. Begitu semangatnya dia ingin tetap keluar ketika lokal lain diajak belajar ke luar, akhirnya dia protes juga ingin belajar di luar. Nah, kemudian kemarin ini saya juga pernah menerapkan ketika belajar sejarah, saya mengajak anak menyuruh anak tibanya, karena gurunya mungkin tidak bisa juga pergi ke lapangan, menyuruh anak mengunjungi lokasi bersejarah. Di situ dia buatkan video. Sampai akhirnya anak ini membuat tugas membuat video di lokasi bersejarah tersebut. Ada yang ke Afro Anson, pokoknya di daerah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Ke Afro Anson dia buat video, dia masuk ke museum, dia buat video juga. Gitu juga dengan geografi kan gitu juga. Misalnya mungkin tentang tanah, mungkin kemana, buat ke Ngarai, Surana buat videonya di situ ya, tentang bentuk tanah di situ. Bagaimana yang mana yang mungkin lembahnya, mana yang Ngarainya. Kalau di agama mungkin bisa untuk mengunjungi ke tempat-tempat ibadah atau masjid-masjid kuno, kan bisa juga ke situ. Nah, kalau di olahraga mungkin bisa juga dalam hal pertandingan kan sudah satu hal yang membuat anak merasa gembira. Jadi tadi Bu Tina ada beberapa kan yang menyampaikan kesepakatan. Ya. Lalu kita simpulkan nanti itu ya. Ya. Nanti kita simpulkan kesepakatan itu. Laksanakan salah satu tadi terlambat 5 atau 10 menit, itu bisa. Terus apa lagi tadi belajar libur, tidak libur. Jadi sepertinya kita simpulkan bahasanya kesepakatan kita ini satu ini dua. Iya begitu. Tapi awal pertemuan bagusnya di awal pertemuan. Tapi kalau mulai diterapkan sekarang nanti lebih bagus lagi. Bu Rima kira-kira sudah melakukan. Sudah. Pak Bra sudah melakukan kesepakatan kelas ini dengan siswanya. Itu lebih mengasihkan itu. Dengan anak-anak ini kita tahu, akhirnya dia lebih rileks belajar itu. Dengan gurunya itu dia rileks, dia ingat lagi. Karena anak itu mengingatkan, kesepakatan kelas kita apa? Terlambat bu, katanya. Ada kebetulan kawannya terlambat, dia langsung mengingatkan kesepakatan kelasnya. Dia suruh nyanyi katanya, kesepakatan. Nah, jadi sesuatu nanti kalau ada yang terlambat, kalau yang sudah saya lakukan adalah ketika dia terlambat, itu langsung kita pancing dia ingat nggak kesepakatan kita apa. Nah, dia kan ingat gitu. Kata-kata itu dari siswa, nggak tahu dari gurunya dibikukan juga. Apanya? Misalnya terlambat, kalian terlambat ini. Kalau tiba-tiba guru terlambat, ada seperti itu nggak? Ada anaknya nanti. Ya kalau guru janganlah diapakan. Kita kan harus menghargai guru. Ada anak yang seperti itu. Nah, dia mengatakan salah ibu diapakan lagi kata anak-anak itu. Nah, jadi yang jelas kita kan ada juga boleh buat tapi baru. Ada juga tuh yang menyampaikan itu Bu yo. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Kalau guru terlambat bagaimana kata siswa yang lain. Janganlah guru lagi masa guru begitu kan. Ada yang seperti itu. Guru kan tentu kadang ada perlu, ada yang menjelaskan seperti itu Bu yo. Jadi tidak dimasukkan dalam kesepakatan. Kalau seandainya dimasukkan dalam kesepakatan, berarti guru ini istilahnya untuk apa ya namanya? Bukannya itu semua guru menikah tuh kalian menikah loh. Ya, mungkin biasa paling itu ya. Nah, ini kebutuhan dasar dari manusia itu adalah kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Jadi itu udah rata-rata setiap manusia itu 5 punya kebutuhan dasar ya. Seperti anak ya, kita lihat di sini, kebutuhan bertahan hidup. Nah, bagaimana seorang anak ini perasaannya supaya aman. Nah, jadi apa yang dilakukan? Untuk makannya, rumah, kesehatan. Ini udah rata-rata ini kebutuhan yang dibutuhkan. Jangankan siswa, kita pun juga sama ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kita kan juga butuh cinta dan kasih sayang. Seorang anak pun juga dia. Kemudian kebutuhan penguasaan, tentang kemampuan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, terutama lagi adalah kebutuhan kesenangan. Kita pun juga merasakan demikian. Nah, kita sebagai guru ini, posisi guru adalah sebagai kontrol. Di sini guru itu sebaiknya posisi guru itu adalah sebagai manajer. Jangan kita ini posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai penghukum, itu sebaiknya jangan. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, jangan kita melakukan hal demikian. Misalnya kamu telah mengecewakan ibu, nah itu membuat siswa merasa bersalah. Nah itu
mereka lebih memahami itu ya. Kayak tugas, dikasih tugas harus dikerjakan, lalu Ya. dikasih 2-3 kali lipat lagi Ya. mereka kerjakan. Jadi kan itu kan kurang bagus. Kemudian kalau guru sebagai teman, ini bagus juga ketika kita ingin memahami seorang anak, kita kan guru sebagai teman, supaya dia mau bercerita, supaya kita ini mau bercerita. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, guru pemantau ini misalnya kurang apa juga ya, kurang bagus juga, sering memantau-mantau guru ini dilihatnya. Tapi yang bagusnya adalah guru itu adalah sebagai manajer. Ketika terjadi keributan, misalkan guru itu adalah sebagai teman, dia akan mencari solusinya untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, jadi ini posisi kontrol guru tadi. Nah, untuk penyelesaian satu masalah itu adalah dengan segitiga restitusi. Jadi permasalahan itu bisa diselesaikan di mana siswa menyadari apa kesalahan dia. Jadi seperti siswa berapa tadi, apa kesepakatan kita? Nah, dia akan kembali mengingat, dia akan memahami sendiri. Oh ya, berarti dia yang menyadari sendiri. Dia merubah Ya, sendiri. dia merubah sendiri tanpa kita yang harus memaksa dia untuk melakukan perubahan. Tapi dia menyadari sendiri. Itulah restitusi. Nah, itulah materi yang kami dapat dari modul 11 sampai 14. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang kurang memahami. Nah, tapi bisa nanti dengan berjalannya waktu semuanya bisa dilakukan perubahan dengan seiring. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti sosialisasi ini. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Terima kasih Pak. Iya, masuk lagi. Ya, Bu Tina, ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu ya Pak ya. Gini Pak, berdasarkan rapat kemarin, kan kemarin sudah melapor ke Bapak, mau melakukan sosialisasi dengan guru. Nah tadi kan sudah selesai melakukan sosialisasi itu bersama 5 orang guru. Nah, bagaimana reaksi orang-tua? Nah, reaksi mereka cukup menerima, bahkan mendapatkan tambahan pengetahuan bagi mereka. Iya, betul. Bahkan di antara guru ini sudah ada yang melaksanakan tentang budaya positif yang akan dilakukan di sekolah, termasuk penerapan kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Bapak. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.